No Flow oleh kelompok 4. Pulau Bali terkenal akan tradisi dan budayanya, salah satunya dalam bidang pengobatan yang termuat dalam suatu lontar yang disebut sebagai Usada Bali. Usada Bali salah satunya Taru Pramana memanfaatkan tanaman untuk dimanfaatkan sebagai ramuan bahan dalam pengobatan. Mengkudu atau Morinda citrifolia diketahui kaya akan zat aktif yang berpotensi di dalam tubuh. Scopoletin merupakan salah satu komponen utama yang terdapat di dalam buah mengkudu, di mana scopoletin ini diketahui memiliki aktivitas sebagai anti-ulcer atau tukak lambung. Terjadinya tukak lambung dapat disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya yaitu penurunan faktor defensif, adanya infeksi bakteri Helicobacter pylori, dan penggunaan NSAID dengan dosis tinggi. Sistem sediaan tablet floating effervescent memberikan keuntungan di mana waktu tinggal obat dalam lambung akan menjadi lebih panjang. Dengan demikian, maka dilakukan suatu formulasi untuk mendapatkan formula terbaik yang stabil dan efektif dalam terapi. Dalam hal ini digunakan formula acuan dari Sobita et al. 2014, di mana hasil pengujian tersebut menyatakan bahwa tablet telah memenuhi sifat fisik dan karakter pelepasan obat yang baik. Adapun optimasi yang dilakukan yaitu pada penggunaan polimer, di mana polimer yang digunakan yaitu HPMC K15M dan Psyllium Husk. Dosis ekstrak dalam sediaan ditentukan berdasarkan penelitian dari Srima et al. Dan ditinjau kembali dengan Jurnal Pratiwi et al. 2017. Proses pembuatan sediaan diawali dengan penyiapan simplisia, di mana buah mengkudu segar disiapkan, kemudian dicuci bersih. Selanjutnya yaitu buah mengkudu dipotong hingga kecil-kecil, kemudian dijemur di bawah sinar matahari dan dilanjutkan dengan pemanasan menggunakan oven. Selanjutnya, standarisasi simplisia dilakukan untuk memastikan karakter dan juga kualitas dari simplisia itu sendiri. Simplisia yang digunakan adalah simplisia yang memenuhi parameter uji. Proses ekstraksi yang dipilih merupakan proses ekstraksi yang aman untuk sifat dari scopoletin, di mana ekstraksi yang dipilih menggunakan metode maserasi dengan pelarut etanol 70%. Proses ini menghasilkan rendemen yang tertinggi, di mana rendemen yang dihasilkan mencapai 20,25%. Proses ekstraksi kemudian dilanjutkan hingga didapatkan ekstrak kental. Proses ini dibantu dengan rotary evaporator dan water bath. Standarisasi ekstrak dilakukan dengan uji organoleptis, uji kadar air, uji kadar abu total dan kadar abu tidak larut asam, penetapan kadar scopoletin dengan KLT densitometer, dan selanjutnya ekstrak yang memenuhi parameter uji dijadikan ekstrak kering. Selanjutnya pembuatan sediaan dilakukan dengan metode granulasi basah. Komponen granul dicampur hingga homogen, kemudian dilakukan dengan pengayakan dengan ayakan yang sesuai. Granul yang sudah terbentuk kemudian diratakan pada wadah untuk dikeringkan, dan selanjutnya dilakukan uji evaluasi terhadap granul, diantaranya sifat aliran sudut diam, kompresibilitas, uji kadar air, dan uji distribusi ukuran partikel. Selanjutnya dibuat campuran 2 yang nantinya akan dicampur dengan granul. Seluruh komponen yang sudah tercampurkan selanjutnya dilakukan dengan proses pengempaan. Selanjutnya, tablet yang sudah bersih siap dimasukkan ke dalam kemasan dan dilakukan berbagai tahap pengujian. Pertama uji organoleptik, kemudian uji kadar air dan uji keseragaman ukuran, selanjutnya uji kerapuhan, uji kekerasan tablet, uji swelling index, uji floating time, dan uji disolusi, serta penetapan kadar scopoletin. Sedangkan, uji preklinik dilakukan dengan uji farmakologi, uji toksisitas akut, serta uji toksisitas subkronik oral. Pengujian untuk obat tradisional fitofarmaka juga dilengkapi dengan uji klinis yang terdiri dari 4 fase.